Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Aulia Lutfia Rahmah, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Puji Laksono. Materi ini diambil dari buku karangan beliau yakni Spektrum Komunikasi Massa. Mari simak penjelasan mengenai ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa dalam video berikut ini. Di dalam buku Spektrum Komunikasi Massa, materi ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, kepemilikan media massa, yang kedua, konglomerasi media massa, dan yang ketiga, hegemoni media massa. Dalam buku ini pula, penulis mengklasifikasikan kepemilikan media massa menjadi 3 bagian. Yang pertama, media massa publik, yang kedua, media massa swasta, dan yang ketiga, media massa komunitas. Media massa publik merupakan media komunikasi massa di bawah kewenangan langsung pemerintah Republik Indonesia. Juga diawasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 13 ayat 2 huruf A disebutkan bahwa lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Jadi sudah jelas media massa publik berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, media massa swasta, yakni media massa yang dimiliki oleh perseorangan atau dimiliki oleh seseorang dan kelompok. Dan media massa ini digunakan untuk kepentingan penyebaran informasi kepada halayak dan bersifat komersial, juga berorientasi pasar. Seperti contoh media massa swasta yakni RCTI, Indosiar, Trans 7 dan Trans TV. Yang ketiga, media massa komunitas. Media massa komunitas ini muncul dikarenakan adanya situasi di mana tidak semua masyarakat dapat mengakses sistem informasi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, suatu komunitas membentuk media massa sendiri untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Media komunikasi ini atau media massa komunitas ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 dalam pasal 13 ayat 2 huruf C yang berbunyi bahwa lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta melayani komunitasnya saja. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai konglomerasi media massa. Pada prinsipnya, media massa tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu golongan tertentu. Namun, pada akhirnya, demi kepentingan bisnis dan politis, terjadi praktik konglomerasi media di mana media menguasai, para oligarki menguasai media massa untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan politik dan ekonomi misalnya. Posisi media massa yang strategis menjadikannya tempat pembentukan makna. Oleh karena itu, media massa memiliki kuasa, terlebih lagi dalam pesta kampanye politik. Media massa memberikan pandangan-pandangan tertentu terhadap masyarakat tentang apa yang mereka tampilkan, terlebih lagi oleh penguasa media yang mendukung oknum tertentu menjadi calon presiden misalnya. Media massa A dan media massa B memiliki pandangan berbeda terhadap calon presiden yang berbeda pula. Oleh karena itu, media massa memiliki kendali atau kuasa yang penting terhadap pandangan masyarakat, pemaknaan masyarakat terhadap sesuatu yang mereka tampilkan. Dari realitas ini dapat disimpulkan bahwa media massa dapat dijadikan alat sebagai hegemoni kekuasaan. Yang terakhir yakni hegemoni media massa. Hegemoni dalam bahasa Yunani berarti penguasaan satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Pada struktur hegemoni media massa, pemaknaan hegemoni dalam bahasa Yunani juga digunakan dalam materi ini, yakni menurut Gramsci, media massa sebagai ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti di satu sisi media bisa menjadi
sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol atas wacana publik. Hal ini menunjukkan kekuatan media massa sangat penting dalam kekuasaan, yang mana penguasa media massa, barang siapa yang menguasai akses media massa, niscaya ia akan menguasai kekuasaan baik politik maupun kultural. Demikianlah penjelasan saya mengenai ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.